Salam guru penggerak. Perkenalkan kami, CGP Angkatan 9 Kota Semarang yang beranggotakan 1. Agung Setio Nugroho, 2. Fajar Setiwati, 3. Ika Susianingsih. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menampilkan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik supervisi dan coaching. Selamat menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Assalamualaikum Bu Fajar, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Aku. Ya, Bu Fajar, hari ini kita hadir di sini untuk melaksanakan praktek coaching, di mana Bu Fajar sebagai coach dan Bu Ika sebagai coachee, dan saya di sini bertindak sebagai observer atau pengamat. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Pada hari ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Dalam hal ini tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab atau belum. Terus selanjutnya, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bu Fajar. Dan jangan lupa Bu Fajar disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, saya awali praktek coaching hari ini dengan beberapa pertanyaan terkait dengan kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan pada praktek coaching hari ini. Oke. Yang pertama Bu Fajar, kompetensi apa yang akan Bu Fajar kembangkan pada praktek coaching hari ini? Iya Pak Aku. Saya akan menjadi pendengar yang aktif. Kemudian saya akan hadir sepenuhnya untuk mendengarkan permasalahan-permasalahan dari Bu Ika yang Bu Ika alami Pak Aku. Oke. Pertanyaan kedua Bu Fajar, kompetensi mana yang akan Bu Fajar kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Selain menjadi pendengar yang aktif, secara aktif dan spesifik, kompetensi yang saya kembangkan adalah rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Ika Pak Ko, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Bu Fajar. Ini saya ada pertanyaan lagi. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Fajar pada coaching hari ini Bu? Saya ingin Bu Ika nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Ika hadapi Pak Ko, kemudian menemukan langkah-langkah dari permasalahan itu. Oke, sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Demikian dulu ya Bu Fajar untuk pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Bu Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat siang Bu Fajar. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Iya, selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Iya. Ada apa nih Bu Ika? Pak Fajar kemarin? Begini Bu Fajar, ini saya mau bicara dengan Bu Fajar. Apakah Bu Fajar ada waktu? Oh, Bu Ika mau bicara dengan saya. Dengan senang hati Bu Ika, saya ada waktu Bu Ika. Oke Bu Fajar, terima kasih. Oke. Ada apa nih Bu Ika sampai menemui saya? Kemudian apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Oke Bu, jadi begini Bu Fajar, saya itu ada sedikit permasalahan untuk tentang pembelajaran yang saya hadapi di kelas Bu. Permasalahan apa nih Bu Ika? Bu Ika bisa cerita Bu? Oke. Jadi itu begini Bu Fajar, saya itu sangat kewalahan menghadapi salah satu murid saya yang di kelas itu setiap saya mengajar dan memberi materi ada saja yang dilakukan untuk mengalihkan dari perhatian saya dan juga teman-temannya, sehingga proses pembelajaran yang saya kemukakan ke anak-anak itu jadi terganggu Bu. Jadi itu permasalahannya Ibu, ada
salah satu siswa yang sukanya mengganggu temannya pas saat pelajaran di Bu Ika ini. Saya akan mencoba membantu dari permasalahan yang Bu Ika hadapi. Terima kasih sebelumnya bantuannya Bu Fajar. Bu Ika, sekarang maunya bagaimana Bu dan apa tujuan yang diharapkan dari percakapan hari ini? Saya itu mengharapkan begini Bu Fajar. Saya bisa membantu Bu Fajar itu nanti bisa membantu saya untuk mengatasi permasalahan saya ini Bu, dan memberikan saran serta solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Baik Bu, terus Bu Ika yang diharapkan apa Bu dari percakapan kali ini Bu? Yang saya mau itu dan saya harapkan bagaimana nanti untuk setiap saya mengajar itu Bu, murid-murid saya itu bisa nyaman dan senang. Murid yang selalu mengalihkan perhatian saya tadi dan teman-temannya tadi itu Bu bisa menjadi fokus di setiap pembelajaran saya. Oke, baik Bu Ika. Bu Ika, apa yang dia lakukan Bu Ika untuk mengalihkan Ibu dan teman-temannya kok bisa seperti itu Bu? Ibu bisa ceritakan. Ya, ini jadi begini Bu Fajar. Saat saya memberikan materi, murid tersebut itu mengganggu teman-teman sebangkunya, entah itu teman sebangkunya, entah apa yang dia lakukan itu kadang memanggil teman lainnya, memanggil-manggil, mungkin ada tanpa ada keperluan apapun, kadang melaporkan teman yang lain dengan berbagai alasan Bu. Terus nanti itu anak juga sebentar-sebentar permisi ke belakang, memukul-mukul meja, dan ya masih banyak Bu yang dilakukan. Jadi itu Bu yang Yeah. dilakukan Bu. Lantas situasi ideal apa yang Bu Ika inginkan Bu? Ya, saya itu ingin bisa fokus Bu. Murid saya itu bisa fokus menyimak penjelasan yang pada saat saya pembelajaran itu, dalam pembelajaran saya kelasnya bisa nyaman dan anak-anak bisa terfokus pada pembelajaran saya. Jadi Bu Ika inginkan murid-muridnya Bu Ika itu bisa fokus menerima pelajaran di Bu, Yeah. bisa merasa nyaman dan Yeah. senang dalam menerima pelajaran. Yeah. Oke. Supaya murid-murid itu bisa menyimak penjelasan dari Bu Ika itu saat mengajar, apa saja yang perlu Ibu lakukan? Jadi saya ini ingin merubah gaya mengajar saya, terus mencari metode-metode dan media pembelajaran yang lebih menarik, terus supaya anak-anak itu dengan gaya belajar dan model pembelajaran yang lebih menarik, anak itu bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Dan seandainya kalau hal itu masih belum berhasil Bu, kemungkinan saya akan memanggil murid tersebut dan mengajaknya berbicara secara terbuka. Mungkin ada apa, mungkin dia punya alasan tertentu sehingga murid tersebut itu melakukan hal-hal yang sangat merugikan pembelajaran saya. Sudah bagus Bu Ika, jadi Bu Ika akan mencari metode-metode dan media pembelajaran yang lebih menarik itu bagi siswa gitu. Iya, iya. Nah, dari pernyataan Bu Ika, apa yang sudah Bu Ika siapkan Bu? Saya tuh sudah menyiapkan ini Bu Fajar, saya sudah menyiapkan media pembelajaran yang menarik itu berupa video pembelajaran, berupa PPT dan gaya belajar yang berbeda dari sebelumnya. Nah, ini saya akan menggunakannya juga dengan proyektor, laptop, dan mungkin hal-hal yang sekiranya lebih menarik anak dengan sound system dalam setiap pembelajaran saya. Menarik sekali nih Bu Ika nih. Mungkin ada lagi Bu yang Bu Ika siapkan? Seandainya anak tersebut itu masih mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya Bu, saya akan memanggil murid tersebut dan mengajaknya berbicara. Apakah mungkin dia punya alasan tertentu sehingga dia melakukan hal tersebut Bu? Sudah bagus Bu Ika. Jadi apa yang akan Bu Ika lakukan setelah ini Bu, dan kapan Bu Ika akan memulainya? Saya akan melakukan melakukan kegiatan pembelajaran itu besok Bu. Besok dan hari ini saya akan membuat video pembelajaran dulu yang menarik dengan gaya dan metode yang lebih menarik. Semoga murid tersebut ada perubahan. Kalau memang belum berhasil, saya akan melakukan rencana-rencana selanjutnya dengan memanggil siswa tersebut. Saya akan mencoba dengan seutuh menyentuh hatinya. Super sekali Bu Ika. Dari semua yang Ibu
jelaskan nggih, apa indikator keberhasilan dari permasalahan ini. Super sekali Bu, saya sangat mendukung Wika. Memang agak terkadang perlu disentuh hatinya ya Bu, untuk anak-anak seperti itu. Baiklah Wika, semoga rencana berjalan dengan lancar, kemudian murid-murid dapat mengikuti pelajaran dengan semangat dan nyaman. Ya. Yaudah, terima kasih Bu Fajar atas bantuannya dan solusinya. Sama-sama Wika, sudah cukup nih Bu atau masih ada lagi? Tidak ada Bu, tidak ada. Oke, sudah cukup. Kalau begitu, mari kita pulang Bu. Ya, terima kasih Bu Fajar. Sama-sama Wika. Ya. Baik, terima kasih Bu Fajar sebagai coach dan Bu Ika sebagai coachee. Tadi saya telah mengamati diskusi praktek coaching pada siang hari ini karena Bu Ika mengalami permasalahan tentang siswa yang suka mengganggu temannya saat pembelajaran. Oke. Kemudian Bu Fajar sebagai coach ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya ajukan setelah saya melakukan pengamatan. Oke. Yang pertama Bu, apa sih indikator keberhasilan dari diskusi yang Bu Fajar lakukan bersama coaching? Oke Pak, terima kasih. Seperti tadi Pak Agung lihat, ternyata Bu Ika itu bisa menyampaikan kesimpulan yang sangat baik Pak. Kemudian bisa menggali potensi, bisa menggali solusi dari permasalahan yang Bu Ika hadapi. Kemudian beliau juga sudah memberikan rencana-rencana dan beliau juga akan berkolaborasi dengan teman guru yang lain. Oke, jadi jawaban Bu Fajar sudah terjawab. Bu Ika sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan-permasalahan yang berbobot dihadapi dan rencana-rencana sudah tersusun rapi. Oke, pertanyaan kedua Bu, kita berfokus pada keterampilan coach Bu. Tadi terlihat sangat baik, sangat luar biasa. Tadi saya lihat alur ceritanya sudah terlihat. Pertanyaan juga sudah sesuai dengan alur cerita. Namun di sini selain Bu Fajar sebagai pendengar aktif, kompetensi apa sih yang ingin Bu Fajar ingin capai selain sebagai pendengar aktif? Baik Pak Agung, selain sebagai pendengar aktif, saya hadir sepenuhnya Pak di coaching kali ini dengan permasalahan-permasalahan yang Wika hadapi. Jadi selain menjadi pendengar aktif, saya juga hadir penuh, hadir utuh secara utuh di coaching hari ini Pak. Oke. Terima kasih Bu Fajar, kegiatan coaching kita sampai di sini Ibu. Terima kasih Bu Fajar dan Bu Ika pada kesempatan hari ini sudah hadir pada siang hari ini. Kita cukupkan Bu Fajar. Terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Cut.